Kasus pembunuhan sadis dilakukan seorang mahasiswa terhadap guru honorer di Sukabumi, tepat di malam takbir Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pelaku sempat kabur ke hutan, usai membantai korban, namun berkat kesigapan polisi, kurang dari 3 hari, pelaku berhasil dibekuk. Jajaran Satreskrim Polres Sukabumi berhasil membekuk pelaku pada Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di sebuah warung di Jalan Lengkong Cijaksa, Desa Karanganyar, Kecamatan Jampang Kulon. Pelaku merupakan TRP, pria 24 tahun warga Kampung Cikiwul, RT 04 RW 02 Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam press release yang digelar di Makopolres Sukabumi, Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman Syarif, kepada awak media membeberkan kronologi pembunuhan sadis yang dilakukan TRP, Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, Polres Sukabumi akan melaksanakan press release tindak pidana pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. TKP di Kampung Cikiwul, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Kejadiannya hari Rabu 12 Mei 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan malam takbiran. Untuk kronologis kejadiannya, saudara tersangka TRP ini memiliki hutang dan ditagih oleh korban, saudara Edi Hermawan. Lalu saudara tersangka TRP ini merencanakan untuk menghabisi nyawa korban di rumah kakaknya yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Pengejaran dibantu oleh Kodim 0622 Sukabumi dan Ramil saat itu, malam hari itu, dan Babinsa sama-sama melaksanakan pengejaran ke hutan. Dan alhamdulillah kemarin kita melaksanakan penangkapan terhadap tersangka TRP. Barang bukti yang ada saat ini adalah satu bilah pedang samurai yang saya tunjukkan sekarang, yang kedua satu bilah golok, yang ketiga satu bilah pisau dapur. Ini yang sudah terbelah ya, yang sudah patah. Selanjutnya 2 buah kwitansi dengan nominal 63 juta rupiah, 1 bundel kertas, ini isinya kertas ya, yang dibuat oleh tersangka TRP ini untuk mengelabui korban agar percaya hal itu. Selanjutnya 1 buah handphone dan 1 buah SIM card. Ketentuan pidana yang disangkakan kepada tersangka TRP ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Untuk utang piutang tersebut ya, bahwa tersangka pernah mengiming-imingi mendaftarkan CPNS ya, kepada saudara korban. Oke, udah berapa lama, Komandan?
itunya apa utang piutangnya bisa nggak? Itu apa si pemeriksaan berapa lama? Nah, nanti kita dalami lagi ya. Ini kan dalam proses pendalaman ya. Nanti kita akan perdalam lagi karena harus kita periksa beberapa saksi yang menguatkan dari keterangan yang sudah kita dapatkan. Bang, pelaku nggak bisa bayar atau bagaimana sih Bang sampai harus melakukan perencanaan pembunuhan terhadap para korbannya Bang? Kalau dilihat dari kronologisnya, ada kemungkinan tersangka ini tidak mampu membayar yang diminta oleh korban. Bang, ini kan ada 3 senjata tajam. Apakah dipakai oleh satu orang pelaku untuk menghabisi satu korban atau memang Ya, berduel? betul. Jadi ini senjata ini kan semuanya ada di rumah kakak tersangka. Ya. Pertama yang digunakan itu adalah golok untuk membacok kepala dari korban. Yang kedua yang dipakai adalah pisau dapur untuk menusuk beberapa bagian di badan korban. Ya. Dan yang terakhir samurai yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dan melakukan penganiayaan terhadap satu kawan korban yang saat itu sempat melarikan diri. Bang, adakah motif lain Bang selain dia itu menghabisi korban itu seperti apa gitu? Ada nggak hasil pemeriksaan seperti apa Bang? Ya, sedang kita dalami ya. Sementara apa yang saya sampaikan tersebut merupakan keterangan dari saksi yang melihat dan juga hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka. Demikian. Hanya pengakuan kan, nanti baru kita dalami kembali. Yang jelas ini prestasi ini gabungan antara Polres Sukabumi dibantu oleh Pak Dandim yang saat itu menerjunkan dan Ramil Jampang Kulon dan Babinsanya untuk membantu kita mengejar ke dalam hutan karena yang bersangkutan tersangka TRP ini lari ke dalam hutan. Pelaku selanjutnya dijerat dengan pasal tindak pidana, pembunuhan berencana dan atau penganiayaan, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subsidiar, pasal 338 subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, dengan ancaman pidana hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari Sukabumi, Tim Kabar Sukabumi melaporkan.